Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Nadia Windra Zahara, Syawa Trifararista, Yeni Nurlita, dan Lintang Umboro Mengkuprojo akan menjelaskan materi tentang Tuhan dan agama, yang dimana ada 3 subbab. Yang pertama ada spiritualitas dan religiusitas, beragama untuk menuju Tuhan, dan beragama yang moderat. Spiritualitas dan religiusitas. Apa sih itu spiritualitas? Spiritualitas berasal dari kata spiritual, yakni berhubungan atau bersifat kejiwaan yang berkaitan dengan rohani dan batin. Kemudian spiritualitas juga bermakna spiritualisasi, yakni pembentukan jiwa atau penjiwaan. Ada juga spiritualisme, yakni aliran atau filsafat yang mengutamakan kerohanian. Ia menumpahkan perhatian pada ilmu-ilmu gaib seperti mistik dan kepercayaan untuk memanggil roh orang yang sudah meninggal. Nama lainnya bisa disebut spiritisme. Tentang spiritualitas, ada perspektif dalam Islam, yakni dalam perspektif Islam, spirit sering dijelaskan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Sedangkan menurut Al-Qushairi, dalam tafsirnya, dalam kitab Lato If al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Kemudian, mengenai religiusitas, berasal dari bahasa Latin, yakni religio, yang akar katanya adalah re dan ligare, yang mempunyai arti mengikat kembali. Hal ini, dalam religi terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan mempunyai fungsi untuk mengikat diri seseorang dalam hubungannya dengan sesama alam dan Tuhannya. Religiusitas juga merupakan penghayatan dalam keagamaan dan ke dalam kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, yakni berdoa, membaca kitab suci, dan sebagainya. Perbedaannya, religiusitas ini menyarankan pada ekspresi seseorang, sedangkan spiritualitas menyarankan pada ekspresi bertuhan. Sebelumnya tadi kita sudah membahas apa itu agama, yang dimana agama sejatinya adalah media yang bertujuan untuk menunjukkan kepatuhan kita terhadap Tuhan, dan juga menjadi alat untuk mengekspresikan rasa penghormatan, pengabdian, dan kebaktian kepada Tuhan. Tanpa agama, manusia tidak akan menyadari tentang keharusan untuk menghormati, mengabdi, dan berbakti kepada Tuhan. Karena agama juga sebagai peraturan dalam hidup, yang berarti di dalam agama ada beberapa peraturan yang harus kita taati, dan ada juga larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Tuhan, dan pastinya ada ganjaran yang sesuai dengan apa yang kita lakukan baik atau buruknya. Dalam menemukan Tuhan dan bagaimana cara berbakti kepadanya membutuhkan akal dan membutuhkan proses yang lama dan siap rohani yang maksimal. Dengan kata lain, nggak semua orang siap untuk itu. Karena kualitas rohani semua orang itu berbeda-beda. Proses yang panjang dalam menemukan Tuhan dan menemukan cara untuk mengekspresikan kebaktian padanya membuat kebanyakan manusia menghabiskan umurnya dengan sia-sia. Atas dasar itulah, Allah dengan rahmatnya mengutus para nabi dan rasul untuk memperkenalkan jalan singkat bagaimana menemukan, mengenal, dan berbakti kepada Tuhan. Jalan singkat itulah yang disebut sebagai agama atau din. Para nabi adalah para tokoh yang mampu mengakses tanda-tanda Tuhan dan memformulasikannya sebagai informasi tentang Tuhan dan aturan-aturan untuk berbakti kepadanya. Para nabi yang berasal dari latar belakang etnis, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda, tetapi mengajarkan agama yang sama, yaitu supaya manusia tunduk, patuh, dan taat kepada Allah secara tulus dalam hatinya. Karena hanya dengan membangun relasi harmonis dengan Tuhanlah, manusia akan dapat menundukkan alam dan memanfaatkannya untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian, dan ketentraman. Agama diibaratkan sebagai perahu, kompas, dan peta yang dapat membawa manusia mengarungi lautan untuk menemukan Tuhan yang dianalogikan sebagai mutiara di dasar laut.
syariat sebagai perahu, ma'rifat sebagai kompas, dan tarekat sebagai peta. Kesemuanya harus dilaksanakan secara integrasi agar tercapai tujuan untuk mencapai Tuhan. Ya, karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan hidup manusia. Hampir semua manusia mempunyai agama. Agama dipercaya sebagai jalan dan penjamin keselamatan dan kedamaian. Tetapi di sisi lain, agama kerap menjadi sumber dan penyebab konflik dari kemalangan manusia. Agama yang seharusnya menjadi penyelamat bagi kehidupan, kemanusiaan, dan alam semesta seringkali berubah menjadi bagian dari penghancur, pembunuh, dan perusak yang sangat efektif. Karena agama tersebut telah dibajak sedemikian rupa oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan bersama bagi mereka. Pembajakan agama biasanya dilakukan dengan mengklaim dan memonopoli kebenaran akan tafsir agama. Pemahaman agama secara sepihak seringkali muncul bersamaan dengan kesalahpahaman agama, suatu sikap yang sengaja membabi buta untuk memahami agama secara subjektif dan tidak objektif, serta didasari oleh kecenderungan tertentu. Secara tidak sadar, justru yang berkembang adalah agamaisasi keburukan atau syariatisasi kejahatan. Gejala eksklusivisme dalam beragama membuat agama ini kehilangan dayanya sebagai pendorong perkembangan budaya dan peradaban. Penyadaran umat tentang keberagamaan yang moderat menjadi salah satu strategi untuk mengembalikan spirit peradaban dalam beragama. Islam yang moderat menjunjung sikap beragama yang didasari oleh keseimbangan terkait dengan aspek syariat, ma'rifat, dan tarekat. Menurut Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Islam moderat didasari oleh yang pertama, sikap kehati-hatian dalam menghukumi dualitas iman, kufur, dan benar sesat. Yang kedua, menghindari diri dari fanatisme sempit. Ketiga, memurnikan hati dari ambisi dan kepentingan ragawi maupun materi. Karakteristik moderat mendorong umat Islam mampu memunculkan peradaban hibrida, peradaban yang dihasilkan sebagai perpaduan unsur-unsur keunggulan dari berbagai sumber. Umat Islam jangan hanya menjadi sampah budaya kapitalisme yang menghasilkan sikap konsumerisme dan komunisme yang menghasilkan sistem politik otoriter saja. Ada Islam yang moderat. Islam moderat adalah keberagaman yang mendorong terwujudnya kebaikan, keadilan, kemuliaan, dan keunggulan, serta membangun umat yang beradab dan berperadaban. Islam moderat menjamin tercapainya karakteristik umat terbaik atau khair ummah, yang berarti umat yang terbuka, mengakui, mau mengenal, dan mengapresiasi produk budaya umat lain, berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga percaya diri. Yang terakhir ada Islam yang rahmatan lil alamin. Apa sih Islam yang rahmatan lil alamin? Islam yang rahmatan lil alamin yaitu keberagamannya mendatangkan silaturahim dan ukhuwah perdamaian dan harmoni, keamanan dan kenyamanan, sehingga umat manusia mampu menjalankan tugas mulianya sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam Islam yang moderat. Yang pertama ada aspek akidah atau keyakinan. Dalam hal ini, manusia memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupannya dengan berusaha untuk menciptakan kehidupan yang baik dan ideal. Yang kedua ada aspek syariah. Dalam hal ini, aspek syariah adalah upaya pemahaman antara Al-Quran dan juga Sunnah dengan memadukan antara teks-teks parsial dan spirit umum agama sehingga tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga ada aspek ubudiyah, yaitu pemahaman bahwa ibadah sebagai wujud ketaatan simbolik kepada Tuhan, dan juga pemahaman bahwa ibadah merupakan kegiatan untuk mengasah kepekaan jiwa dengan menghadirkan perasaan akan keindahan dan kebesaran Tuhan. Yang keempat ada aspek muamalat, yaitu Islam mengajarkan umat manusia membangun silaturahim, menciptakan kedamaian, dan juga mengamankan kehidupan. Dalam hal ini, manusia memiliki tanggung jawab
untuk membangun relasi yang baik dengan sesama manusia lainnya. Yang kelima ada aspek akhlak. Dalam aspek ini mengajarkan keseimbangan antara dimensi ragawi, jasmani, akal, pikiran, dan rohani spiritual. Umat Islam harus dapat memberikan citra dan kesan yang positif bagi lingkungannya. Yang terakhir ada aspek dakwah. Aspek dakwah ini adalah sebagai upaya untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman. Dan juga berdakwah bukanlah tindakan untuk mengalahkan dan merendahkan, melainkan upaya untuk merangkul dan menciptakan harmoni dalam Islam. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.